Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hidup di dalam Kristus adalah bersama-sama dengan orang lain, menghamba dan memberi diri untuk melayani. Pada suatu hari, seorang misionaris sedang bermain bersama anak-anak di pedalaman Afrika. Misionaris ini meletakkan sekeranjang buah-buahan yang begitu menggiurkan dan mengajak anak-anak untuk lomba lari. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah sekeranjang buah-buahan tersebut. Misionaris itu segera memberi aba-aba dan anak-anak pun bersiap diri. Tapi aneh, anak-anak tersebut tidak berlari untuk saling mendahului. Misionaris ini melihat anak-anak tersebut berlari bersama sembari bergandengan tangan, dan hasilnya semua anak mencapai garis finish bersama-sama. Misionaris tersebut dengan heran bertanya, "Hai anak-anak, apa yang kalian lakukan?" Anak-anak tersebut tersenyum dan mereka serentak menjawab, "Kami tidak mau hanya ada satu pemenang. Tetapi kami mau semua menang dan semua bisa menikmati hadiah itu bersama-sama." Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagian besar dari kita dididik untuk melihat hidup ini sebagai sebuah persaingan. Di rumah bersaing dengan saudara, di sekolah bersaing dengan orang lain. Mungkin kita pernah mendengar orang tua kita berkata, "Kamu harus menang, jangan mau kalah. Kamu harus nomor 1, jangan mau nomor 2, kalahkan orang lain." Sehingga kemudian ketika kita menjadi dewasa, kita selalu melihat orang lain sebagai saingan. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus, pasal 9 ayat 33 sampai 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Matius 23 ayat 11, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Saat Yesus sedang membicarakan penderitaannya, para murid justru sedang mencari tahu tentang siapa yang terbesar dari mereka. Mereka juga bukan hanya mencari tahu, bahkan mereka juga mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar dari mereka. Berbicara atau mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar, seolah-olah mau menunjukkan kepada setiap dari kita bahwa mereka sedang mempertengkarkan tentang siapa yang layak untuk menjadi pengganti Yesus. Siapa yang layak untuk menjadi pemimpin mereka. Yesus menegur mereka yang masih saja menjadi orang yang berpusat pada diri sendiri. Terbesar ukuran duniawi pastilah hal kekuasaan. Jadi yang mereka pertengkarkan adalah siapakah yang akan menjadi penguasa dari antara mereka. Kekuasaan dapat membuat orang mendapatkan apa yang diinginkan. Kekuasaan akan membuat orang dilayani, mendapat kehormatan dengan orang lain tunduk kepadanya. Kekuasaan membuat orang menjadi nomor 1. Karena itulah kekuasaan selalu diperebutkan
bahkan sampai orang melakukan unjuk rasa dengan anarkis. Bukan hanya politikus yang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu dan berkuasa. Murid-murid Yesus pun berlaku demikian. Dengan cara yang sangat sederhana nampaknya, yaitu mempertanyakan kelayakan. Tentunya, ketika mereka bertanya tentang siapa yang terbesar, mereka memiliki harapan di dalam diri mereka masing-masing, yaitu bahwa mereka secara pribadi ingin menjadi yang terbesar. Di dalam Matius pasal 23 ayat 11, di sini Yesus menunjukkan hal yang bertentangan dengan pemahaman duniawi. Yesus berkata, barang siapa yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Seorang yang terbesar menurut Yesus bukanlah seseorang yang berkuasa dan memerintah atas orang lain. Seorang yang terbesar menurut Yesus adalah seorang yang memiliki hati seorang hamba, yang bukan ingin dilayani dengan kekuasaannya, tetapi justru ingin melayani. Orang yang terbesar adalah orang yang berani melayani, memberi diri. Karena orang yang melayani atau memberi diri, hidupnya tidak lagi berpusat kepada dirinya sendiri. Seorang yang melayani, hidupnya berpusat kepada Tuhan, yang dengan setia memberi diri untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Tuhan, Dia tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bersaing, memperebutkan siapa yang terbesar atau siapa yang layak. Tetapi Tuhan mengajak kepada kita semua bergandengan tangan untuk bersama-sama memberi diri dan menghamba kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang terbesar bukanlah yang berkuasa, melainkan yang memberi diri untuk melayani Tuhan dan menghamba kepadanya. Tuhan beserta kita. Amin.